Halo semuanya, jumpa lagi di sini ya. Lu senior, gue bahasanya gimana sih? Kan kayak tektokan kayak pro gitu, Bray. Lu senior, gue bahasa. Udah tek berapa kali sih, Bray? Udah 2 tahun nge-podcast, gini-gini juga. Halo semuanya, jumpa lagi di sini. Halo semua, jumpa lagi di Siniar Bahasa. Saya dengan Sony. Saya dengan saya Sony, Bray. Saya dengan Sony. Ini jangan sampai salah bahasa loh, karena tamu kita kali ini betul. Itu sudah pasti tata bahasanya udah paling jawara, Bray. Mantap sekali, Bray. Jadi yang duta bahasa. Jadi yang benar bukan saya sama Sony, Bray. Saya bukan. Sony. Saya Sony? Iya. Masih bersama Sony bukan? Masih bersama Sony? Gitu. Oke. Nah, aku baru jawab saya sama Sony. Kacau. Bray, malam ini kita kedatangan akhirnya, Bray, duta bahasa, Bray. Luar biasa. Duta bahasa, ya kan? Kalau aku ngomong duta bahasa, apa yang ada di pikiranmu, Bray? Gua rasa, Bray, ini adalah orang yang memperjuangkan kelestarian bahasa, tidak hanya bahasa nasional, bahasa daerah. Jadi orang-orang yang di lapangan yang hands on untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia yang kaya itu masih bisa dinikmati, Bray, di masa mendatang, Bray. Kayak gitu, Bray. Itu baru gambaran secuilnya doang, Bray. Nanti kita dengar langsung dari orangnya, Bray. Kalau gambaranku itu lebih kayak semacam polisi bahasa gitu, Bray. Iya, yang membenarkan seperti Om Ivan Lanin gitu. Tapi versi 2.0. Iya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita sambut dengan pelepasan belut listrik dan burung unta kidal. Kita sambut Mbak Firda Brillianti. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Halo. Apa kabar? Baik. Nggak ada penampakan itu, Yul. Ya, namanya bapak-bapak nge-podcast ya. Bapak, mohon dimaafkan teman-teman. Mbak Firda sehat? Alhamdulillah, lumayan sehat. Ya walaupun kadang-kadang ya agak ngantuk-ngantuk gimana gitu. Terus capek gimana gitu. Atau stres gara-gara level-level begini. Oh iya. Level seblak. Kan kalau kepedesan bikin pusing tuh, Bray. Betul, Bray. Aduh. Ya disyukuri aja lah, Bray, ya, masih sehat kita, masih bisa berkarya gini. Betul. Dan Mbak Firda, terima kasih udah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di sini. Kita beruntung banget, Bray, kali ini, Bray. Beruntung banget. Kita akan melihat kalau saya dan Mas Sony ini kan kami dari industri bahasanya, Mbak Firda. Saya penerjemah, Mas Sony juga penerjemah dan pemilik usaha. Jadi memang kita bergelut di dunia bahasa ya, Bray, dunia penerjemah. Betul. Ini orang yang di sisi lain nih, di spektrum lain dari dunia kebahasaan. Mungkin kita bisa dengar banyak nih. Betul. Ini dunia yang kita lihat. Ini ya. Gitu. Betul. Jadi malu. yang kayak gini nih bikin yang kayak gini nih bikin ini keburu lahir nih bocah nih. Nggak bisa di-replay. Aduh, bercandaan bapak-bapak banget ya. Iya benar. Tapi emang gimana, Bari? Enggak, tapi emang ingin sekali kita juga menampilkan tamu-tamu yang di luar dunia juru bahasa dan dunia penerjemah. Karena untuk memastikan orang-orang tuh punya gambaran lengkap tentang industri bahasa dan dunia kebahasaan di Indonesia. Betul. Kita mulai dengan pertanyaan pertama langsung, Bray. Nanti Dikau langsung sambut pertanyaan kedua atau follow up question, Bray. Mbak Firda mungkin bisa perkenalkan sedikit tentang profilnya Mbak Firda dan mungkin lebih spesifik bagaimana dulu bisa sampai masuk ke Duta Bahasa Jawa Timur ya, Mbak Firda ya. Betul. Ya, silakan Mbak Firda. Ya, jadi saya Aulia Firdaus Brillianti, benar biasa dipanggil Firda.
Nama panggungnya Firda Brilianti sekarang. Kalau dulu Aulia Firda, soalnya kalau jadi Aulia Firda ntar panggilnya Aulia gitu. Kayak Aul gitu. Kayak enak banget. Jadi akhirnya Firda Brilianti. Nah, terus sekarang umurnya 23. Alhamdulillah sudah lulus dari F1 HI UNER. Terus kemudian adik kelas Bray. Iya. Adik kelas Bray. Tetangga kita, Mbak. Gitu. Terus, saya di Fakultas Humanioranya dulu. Oh, oke. Terus habis itu sekarang saya ini sih aktif sebagai jurnalis di 2 media massa yang berbeda gitu. 2 tahun sudah di TVRI Jawa Timur, jadi media pemersatu bangsa, media TV gitu ya. Terus satunya lagi ini baru 2 bulan di radio Gen FM Surabaya. Jadi penyiar, Bray. Betul. Kalau di TV jadi news presenter, kalau di radio jadi newscaster gitu. Tapi sama-sama jurnalis karena bisa jadi reporter juga. Intinya pencari dan pembawa berita gitu. Oke, udah deh dikirim itu terus dan bahkan itu ngirimnya di hari terakhir pendaftaran. Oh, nggak apa-apa itu, bagus itu. Jadi nanti pas sampai paling atas dia. Iya benar. Kan dibalik ya bisa. Bisa jadi. Iya. Gitu. Jadi kalau ngumpulin tas kan gitu. Bisa dikirim. Nah, padahal bisa dikirim via pos gitu kan. Cuma kan kalau Balai Bahasa Jawa Timur itu kantornya di Sidoarjo. Nah, waktu itu kan saya udah di Surabaya. Memang nggak terlalu jauh sih, cuma karena pengen daftarnya hari itu gitu. Ditutupnya jam berapa, Mas? Ini ada CP-nya kayak gitu ya. Bilangnya ya jam 12. Allahu Akbar kayak jam gitu. 12 ya. Jam 11 saya berangkat langsung gitu, kayak nggak bisa kalau pakai pos atau pakai dari UNER. Iya. Dari kawan dari UNER ke Sidoarjo. Ya udah deh, akhirnya langsung naruh gitu. Itu zaman ada Gojek nggak sih? Udah kayaknya, Bray. Udah ada. Itu saya pakai Gokar ke sana ya. Oke. Gokar. Jadi bener-bener kayak ya Allah, ini pertama kali ke Balai Bahasa Jawa Timur, terus pertama kali juga ikut duta bahasa, daftarnya di hari terakhir pula. Wallahualam udah deh kayak gitu. Dan nothing tulus kayak ya udahlah ya Allah, kayaknya saya nggak bener-bener bagus banget di situ. Ya udah, pulang ya udah deh. See you sama teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, ternyata seminggu setelahnya ada pengumuman lolos jadi finalis, alhamdulillah. Malah finalis. Finalis, Bray. Sebenarnya bukan alhamdulillah pertama kali tahu itu. Gitu. Kata pertama yang muncul adalah astagfirullahaladzim. Gitu. Gak gira kali, Bray. Ya ampun, mau bersaing sama orang-orang keren lagi nih berarti. Jadi tapi ya udah deh. Part of the circle now ya kan, part of the cool people now. Bisa, Bray. Alright. Oke, jadi intinya langsung ke itu ya, langsung ke apa? Ke pertandingannya dan terakhir dapat nomor apa, Mbak? 3 ya. Nomor 3 itu sepasang ya, gitu. Iya benar. Jadi diambilnya 3 pasang gitu ya. Waktu itu diambil 40 besar untuk finalis, bukan 20 pasang tapi 40 besar 40 karena besar. Belum dipasangkan ya waktu itu ya. Nggak imbang. Cuma buat juaranya jadi 3 pasang itu tadi. Dan ya udah di karantina lah, dikasih ngikutin wajib ikut tes UKBI juga, uji kemahiran bahasa Indonesia juga. Gitu, yang mirip-mirip dengan TOEFL sih. Tapi ternyata lebih susah UKBI daripada TOEFL. Kalau udah dijalanin dua-duanya. Wah, itu thumbnail banget tuh, Bray. UKBI lebih susah dari TOEFL. Yoi. Silakan, Bray, pertanyaan berikutnya, Bray. Nih, Mbak, kan udah nih yang udah kepilih nih, ya kan? Tugas pertama menjadi duta bahasa itu apa, Mbak? Dan tugas yang menurut Mbak sampai sekarang itu benar-benar membuat pengalaman Mbak itu nambah gitu, Mbak Firda. Kita yang duta bahasanya harus bisa jadi mitranya Balai Bahasa itu tadi. Gimana caranya jadi mitranya? Ya kalau misalnya ada acara-acaranya balai gitu, misalnya ada penghargaan bahasa dan lain-lain, paling sedikit adalah paling kecil porsi kita itu ya pasti harus bisa jadi pewaranya tadi itu. Pewara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu. Jadi langsung dipraktekkan ilmu-ilmu yang tadi udah diajarkan gitu. Karena
ya ternyata memang untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu nggak bisa kalau cuma teori aja, harus benar-benar praktek dan gantian gitu kan sama finalis ataupun ya juara-juara yang lain kayak gitu. Itu langsung dapat MC dong mereka, Bray. Langsung dapat otomatis. Gue juga mau bikin duta. Latihannya duta gitu. siniar bahasa. bisa tuh ya kali ya. Oh jadi, gitu ya. Latihannya jadi MC atau pewara dulu pewara gitu ya. Pewara. Jadi memang setelah itu sih akhirnya ya kita kayak pernah sih Firda waktu itu juga dimintain tolong sama balai untuk jadi maaf ya penerjemah gitu. Kayak sungkan banget mau ngomong. Ini tapi bagus Bray. Bagus ini Bray. Ini Bray. Akhirnya dapat yang dipancing Bray. lanjut. Mau ngomong. Ya pernah gitu waktu itu ada kayak laporannya salah satu bidangnya balai bahasa waktu itu. Terus ya dimintainlah kita yang jurusannya berkecimpung di bahasa Inggris. Jadi ada juara yang dari sastra Inggris, ada juga dari AI gitu. Ya udah dimintain tolong lah kita untuk terjemahin. Kadang gantian gitu. Bahkan ya sampai sekarang saya juga nggak cuma jadi mau membantu menerjemahkan apa ya kayak file-file yang dari balai bahasa, tapi juga kadang dari dinas yang ada di Banyuwangi kayak gitu, dinas lingkungan sampai hidup. Sekarang, karena saya juga iya sih kayak terakhir kapan ya kayak seminggu yang lalu mungkin gitu. Oh, berarti ini penerjemah ini Bray secara tidak langsung Bray. Ini kompetitor ini Bray. Nggak yakin sebenarnya. Bagus sekali Bray. Pas. Enggak langsung. Tapi dia nggak rutin. Ininya nggak rutin, nggak seru. Iya. Pak Dewa dan Pak Sony. No, I agree. Enggak, tapi dia aja yang sungkan Bray. Kok dia yang sungkan? Tapi menarik. Itu untuk tahu hasil terjemahan saya kayak Allah kayak apa sih. Saya juga bukan jurusan bahasa, tenang aja. Jadi HI juga ya, Bray. Di kau HI kan. HI juga. Tapi memang berarti guys, Pak yang mendengarkan, yang mendengarkan kita ada 17.000 soalnya, Mbak. 17.000. Sekitar 17.000 lah. 16.500-nya bot. 450-nya. Yang penting mendengar. 450-nya karyawan. Orang sogokan. Guys, kalau jadi penerjemah itu banyak caranya. Bisa lewat akademi. Banyak cara masuknya ya, Bray. Betul. Pertama itu tahu topiknya, yang kedua itu tahu kemampuan bahasanya. Nah, Mbak Firda tahu topiknya dulu dari HI. Betul. Terus punya pengalaman jadi duta bahasa. Cocok. Setidaknya secara tema dekat lah, Bray ya. Memang dengan kehidupan Mbak Firda kan. Kalau gue kan lagi jalan jatuh serokan ada penerjemah gue ambil gitu. Ambil. Enggak. Aduh. Kacau lo Bray. Nah, terus gimana Mbak? Jadi apa sih Mbak tugas yang paling menarik deh buat Mbak selama jadi pengalaman mungkin. Pengalaman satu event yang paling berkesan tuh. Kalau yang paling berkesan jelas ini sih yang terbaru di tahun 2020 pas udah pandemi itu jadi ada programnya Balai Bahasa. Tadi sempat disebutin sama entah Pak Sony atau Pak Dewa ya, kalau duta bahasa ini apakah polisi bahasa? Iya. Ada program namanya Reksa Bahasa. Reksa itu artinya kan penjaga gitu ya. Jadi ya mungkin kita mirip-mirip jadi polisi bahasa. Oh, Reksa Bahasa. Baru tahu, Bray. Taunya kan taunya reksadana ya, Bray. Berarti penjaga dana. Berarti yang menjaga dana. Oh, oke. Benar. Paham. Ya kayak gitu mungkin gitu kali ya terjemahan praktisnya. Jadi ya udah akhirnya diminta dari dan bahasa itu ada perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia untuk mengirimkan duta bahasa yang udah minimal udah 1 tahun menjabat kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu saya sama namanya Mas Vano, juara 1 duta bahasa 2017, jadi ya senior gitu waktu itu yang dipilih untuk berangkat. Harusnya agendanya 11 hari, tapi jadi dipotong 3 hari karena ada tiba-tiba ada PSBB waktu itu namanya masih PSBB. Oh iya. Baru banget dong nih ya. Benar. Masih anget Bray. Plastiknya masih ada tuh. ya itu udah di Jakarta, Peluit itu di mana ya? Jakarta Utara. Jadi di sana ditemuin tadi tuh sama
duta bahasa dari provinsi lain, dan kita dikasih pengetahuan tentang reksa bahasa tadi itu. Reksa bahasa itu ada apa aja? Ternyata ada 3 program unggulan, namanya Abdi Bahasa, terus Jaga Bahasa, sama Niaga Bahasa. Ini apa lagi gitu. Nah, yang terakhir tuh yang terakhir juga diminta bikin. Kenapa Niaga Bahasa? Yoi. Iya, Niaga itu kan kalau bahasa orang zaman sekarang kan cuan. Enggak ya, Bray ya? Niaga bener dong. Iya. Bener. Nah, ini menarik nih. Pokoknya yang produk itu pokoknya niaga deh ya. Boleh Mbak ceritakan Mbak lebih dalam mungkin. Nah itu. Yang ini niaga bahasa. Materi-materi tadi. Oke, kalau orang kayaknya selalu tertarik sama niaga bahasa ya. Nah, niaga bahasa ya kita diminta untuk ini sih, bisa berwirausaha lewat produk bahasa gitu, berkreativitas juga ya, misalnya. Itu Bray, kata misalnya ya mungkin dari podcast ini bisa gitu kan. Terus juga misalnya kayak produk-produk kemarin Jawa Timur sih ini mengajukannya kayak bikin masker bertuliskan satu kata dalam bahasa Indonesia gitu. Nice. Lebih ke paham Bray. Lebih ke pemberdayaan UKM ya. Lebih ke pemberdayaan UKM terus gitu ya. Juga, sama ini pula ada bikin ini juga sih. Bikin buku cerita tentang Babat Tulungagung namanya, itu juga diterbitkan kayak gitu. Ya udah sih itu sejauh ini itu yang dipunya sama Duta Bahasa Jatim, Ikatan Duta Bahasa Jatim. Itu sisanya kalau Abdi Bahasa tuh yang tentang pendidikan, kalau yang Jaga Bahasa itu yang lebih mengarah ke menjaga kelestariannya bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa maupun bahasa daerah itu di wilayah-wilayah 3T gitu. Tahu nggak lu Bray 3T Bray? Nggak tahu gua 3T. Terluar, terdepan, dan terluar, terdepan, dan terpencil. Terdepan, terluar, terdepan, terpencil. T-nya terpencil deh kalau nggak salah. Gue juga nggak tahu. Baik, itu kalau aku lagi juru bahasain Bray. Biasanya kalau lagi dapat topik-topik development seperti itu Bray, biasanya sama organisasi asing, itu mereka bercandanya bukan 3T Bray. Apa? 13T Bray. Jadi mungkin terluar, terpencil, terdolimi, teraniaya, tersakiti, terabaikan. Orang-orang dinas tuh bercandanya gitu, Bray. Jadi ya emang daerahnya emang gitu ya, terlupakan gitu ya. Tapi kalau kasih banget. Ya, duluan, Mbak. Banyak soalnya pertanyaannya ini, Mbak Firda. Iya, kita pemalam ini. Menarik sih sebenarnya, Bray, karena itu tadi ya, maksudnya ya kalau yang reksa bahasa itu paham lah ya, maksudnya ya dengan kondisi media sosial yang semakin marak seperti ini, di mana semua orang bebas bersuara, diperlukan Bray orang-orang yang senantiasa mengingatkan begitu bahwa ini loh yang benar, begitu loh, bukan sekedar tapi sekadar. Apalagi kalau yang mengingatkan itu muda, belia, dan asoy gini kan. Jadi nggak marah ya Bray gitu. Walaupun nggak kenal gitu kan. Coba yang ngingetin kita Bray, bapak-bapak gitu. Hanya sekedar harus kita ingetin Bray, bukan masa kadar. Sokap nih orang. Bener Bray. Kalau dulu kan gitu. Itu tantangannya juga sih. Sebenarnya tantangannya juga. Apalagi waktu awal-awal jabat jadi duta bahasa itu di HI kan kayak banyak juga anak-anak Tangsel, bukan anak Tangsel, kita juga sering ngomong which is literally atau lebih gampang berbahasa Inggris gitu waktunya kita ngomong what's up kayak gitu ya. Tapi betul, akhirnya jadi itu. Tapi akhirnya jadi ya berusaha untuk ya nggak apa-apa, ya ngerti tempat aja, karena kan tadi itu berbahasa yang baik dan benar. Kalau baik ya berarti kita ngerti kondisi, situasinya sama siapa, kemudian dalam acara apa. Tapi kalau yang benar kan yang sesuai kaidah. Ya makanya ya disesuaiin aja sih sebenarnya. Tuh Bray, poinnya menarik Bray. Baik itu, jadi bahasa slang, bahasa yang ada sekarang ini bukan berarti nggak baik.
ke siapa kita ngobrolnya. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana. Ini Tapi jangan lupa malam-malam ada yang benar juga. Ada yang benar. Ini Jangan malam-malam, lupakan yang Bray. benarnya. Betul. Kalau Betul. saya kan rumah saya itu sebenarnya tepat di depannya Balai Bahasa Jawa Timur, Mbak. Jadi agak kira-kira 3 kilo dari depan Balai Bahasa gitu. Kalau malam-malam gini, Bray, di Sidoarjo ada yang namanya tahu tek, Bray, gitu. Tahu tek. Oh, enak banget, Bray. Ntar mampir lah kalau sini, Bray. Siap. Nah, kalau kita manggil tahu tek juga biasa aja, Bray. Panggil pakai tepuk sekali. Tek gitu. Iya, benar. Nggak usah pakai yang benar. Malah benar. Bapak saya ingin membeli tahu tek. Kelamaan ditinggal. Masih mending kelamaan. Kalau dipikir, wah sakit nih orang. balik. Orangnya melipir, benar. Bener. Kemarin tuh baru tadi sore gue tuh ketemu anak-anak Karang Taruna depan rumah gue. Nah, gue mau pakai bahasa yang sopan gitu, ngeliat gue semua. Siapa nih bapak-bapak ini gitu? Kawan-kawan, ayo ngumpul sebentar ya kawan-kawan ngumpul sebentar. Kawan-kawan siapa lu kawan-kawan? Kawan. Tapi poinnya di situ emang Bray harus tahu tempat begitu. Betul. Ya, harus tahu betul. Tempat. Tapi jangan lupa ada yang benar juga. Ada yang benar. Jangan lupain yang benar. Menarik. Mbak Firda, coba ini kan karena kita memang saya juru bahasa penerjemah, juru bahasa juga, interpreter juga. Nah, menurut Mbak Firda ini tantangan ketika menerjemahkan itu apa sih Mbak? Mbak boleh nggak? Karena kan tadi cerita bukan sempat ya, masih iya, penerjemah juga ya. Masih penerjemah juga. Sempat aja deh. Enggak, tapi ini adalah pengalaman hands-on orang yang masih aktif. Ya. Dan berangkatnya tidak dari orang yang mulai dari bisnis jurusan yang benar gitu. Tantangannya jelas ngerti topik dulu sih, karena kadang-kadang nggak paham ini topik apa. Pernah dimintain tolong sama kakak tingkat gitu, anak farmasi gitu, disuruh menerjemahkan ininya kayak tesisnya sih waktu itu. Pas dilihat, ini apa istilah-istilahnya, nggak tahu. Benar. Walaupun masih proposalnya di awal gitu, udah deh Mbak, nggak bisa, mending cari yang emang profesional aja kayak gitu. Ya pernah kayak gitu. Atau selain tentang topik ya, kadang yang bikin tantangan tersendiri juga waktunya gitu. Karena kadang jobnya datang tapi di waktu yang nggak pas gitu, maksudnya ada kesibukan yang lain gitu kan, karena masih belum sepenuh hati, Bray. Maksudnya kan itu kan ya sampingan gitu maksudnya. Bukan main job ya, kayak ya kalau diminta tolong bantuan oke deh kayak gitu, voice over oke deh kayak gitu. Mantap. Tapi bukan yang bener-bener into it gitu. Jadi ya udah akhirnya itu tadi mungkin tentang topik sama waktu. Mungkin kadang-kadang ya tentang grammar juga sih, karena sempat kayak ini lumayan tricky gitu loh. Gimana caranya dari bahasa yang mau diterjemahkan untuk menjadi terjemahannya itu nyambung nggak ya kayak gitu? Apa ya, enak nggak sih buat dipahami? Iya. Bahasa Indonesianya berterima nggak ya? Iya betul. Mengalir nggak ya? Ini gue mau revisi sebentar, gue takut salah nih. Jadi tadi kan bilang dari jurusan yang salah, bukan jurusan yang salah. Bukan. Iya kan? Karena Pak Sugeng tuh pernah bilang, kalau kita datang dari orang yang berpengalaman, kan gue sering ngaku salah ke Pak Sugeng kan, Pak saya bukan dari jurusan bahasa sastra Inggris nih atau bahasa apa gitu. Pak Sugeng bilang, kalau kita belajar teorinya, teori itu ditulis berdasarkan pengalaman gitu. Jadi betul. Mbak Firda berangkat dari pengalamannya. Dari pengalaman. Ya kan? Jadi kita Mbak Firda valid sebagai betul, dan teori itu kan ditulis dari pengalaman orang. Kalau teorinya tidak berdasarkan pengalaman itu namanya hipotesa, harus diuji gitu kan. Betul. Nah, jadi Mbak Firda ini valid sebagai penerjemah. Gitu. Jangan khawatir kawan-kawan kalau misalnya jurusannya misalnya bukan jurusan kayak Mas Dewa misalnya, jurusan dari mana gitu. Kita punya penerjemah yang arsitek ya, Bra ya. Ada banget menerjemahkan hal-hal mengenai konstruksi, mengenai arsitekkan. Betul. Nah, sama kayak Mbak. Betul. Nah, sama kayak Mbak Firda ya, kalau misalkan dalam tanda kutip diadu gitu ya, kita sama Mbak Firda diminta untuk menerjemahkan tentang
misalkan kebudayaan misalkan atau tentang kedaerahan, ya kita yang kalah ya, Bray. Betul. Karena pengalamannya lebih kaya. Lebih kaya, sudah pasti. Dan Betul, walaupun umurnya kan masih beda setahun lah sama gue ya kan. Jadi ya masih bisa lah gue ngejar. Beda 1 digit. Aduh. Kacau. Oke. Jadi sungkan. Aku mau gantian, Bre. Aku mau tanya nih, Bre. Tertarik, menarik, maaf. Jadi Mbak Firda ini kan sekarang berkecimpung di dunia penyiar ya. Penyiar atau penyiaran sih, antara dua itu ya. Begitu. Nah, ada nggak Mbak Firda pengalaman bekerja dengan pekerja bahasa profesional? Dalam hal ini mungkin pernah bertemu dengan penerjemah yang betul-betul profesional kah? Atau mungkin bertemu dengan juru bahasa di satu kegiatan mungkin, Mbak? Kalau sama juru bahasa maupun penerjemah, belum pernah bertemu secara langsung, baik di media yang TV maupun media radio gitu ya. Tapi kalau harusnya pernah dalam ini sih, saya ngertinya beliau adalah orang balai bahasa dan ternyata pekerjaannya adalah sebagai penerjemah kayak gitu. Jadi mungkin itu aja yang pernah kenalkan dan pernah sempat diundang di talk show TV aja kayak gitu. Jadi ya udah ternyata beliau di SBO TV waktu itu. Aduh, disebutin dong. Oh, bebas kita mah. Bebas kita. Mau promosi apa? Mau promosi apa di sini? Ada Bray. JBL, JBL, ayo masuk JBL. Mandiri. Samsung, ayo. Kita mah baji endorse. Apa ya? Oke. Ya ampun. Jadi mewawancarai si apa ya ini ya si praktisi bahasa ini ya. Iya, waktu itu sama-sama diwawancara, lebih tepatnya bukan saya yang mewawancarai. Oke. Mbak Firda sebagai narasumber juga. Betul. Jadi waktu itu tentang, kalau nggak salah temanya tentang bahasa gaul waktu itu. Jadi bahasa gaul, terus akhirnya dicarilah narasumber yang memang dari balai bahasa untuk yang tahu itu tentang bahasanya, tentang teori bahasanya, sama diundanglah yang anak-anaknya gitu, yang milenialnya, yang duta bahasanya gitu, karena ngasih sudut pandang dari yang pemakai bahasa gaul tadi itu. Gitu sih. Jadi ketemunya mungkin di situ aja, kayaknya cuma sekali itu aja. Tapi kalau yang kayak bener-bener di dunia kerja sampai kontak kayak gitu kayaknya belum pernah. Nah, ini follow up nih, Bray. Pertanyaan follow up. Mbak kan sudah misalnya udah lulus kuliah nih, udah merasakan juga jadi penerjemah, udah juga merasakan pekerja jadi penyiar, jurnalis, ya kan, MC, pewaran. Nah, Mbak dari semua pengalaman Mbak Firda, menurut Mbak Firda itu potensi bahasa itu untuk menjadi karir yang mampu menunjang gaya hidup gitu ya, mampu menyejahterakan orang, kan itu tujuan kita kan ya. Itu potensinya ada di mana menurut Mbak Firda dari semua yang Mbak Firda pernah alamin tuh? Ya ini ya di dunia komunikasi dan informasi ya, misalnya ya kayak saya sebagai penyiar baik di TV maupun di radio, dan nggak bohong juga, saya bisa jadi penyiar TV pun itu juga karena duta bahasa, karena TV yang waktu itu membuka casting itu adalah TVRI kan, TVRI Jawa Timur. Dan waktu itu pihaknya TVRI, produsennya TVRI itu minta ke Balai Bahasa, minta rekomendasi anak-anak duta bahasa yang bisa jadi penyiar cewek yang kemampuan bahasanya itu baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena di TVRI TV pemerintah begitu, ya bahasa Indonesia juga baku gitu. Ya udah akhirnya direkomendasikanlah kami yang waktu itu yang masih menjabat 2018, 3 orang cewek itu diminta untuk ya casting tadi itu, diseleksi. Ya udah deh akhirnya alhamdulillah lolos. Terus juga ada satu dari angkatanku juga ada gitu, baru lolosnya tahun lalu, tahun 2020 baru masuk, tapi dia cowok gitu. Jadi sebenarnya itu juga salah satu yang potensial gitu loh untuk industri bahasa, tapi dalam bidang yang penyiaran gitu. Pun juga untuk yang radio malah
honestly gitu. Yakin pasti sangat membantu sekali ya Mbak ya pengalaman dari Duta Bahasa untuk menjadi penyiar itu ya. Betul ya kasih ya. Well iya, honestly ada lagi sih maksudnya untuk yang radio. I wanna say something like this. Salary is higher than di TV kayak gitu. Waduh. Tapi nggak tahu sih. Itu juga salah satu. Ternyata penyiar radio lebih tinggi. Gitu. Loh, kirain loh Bray. Ini kan aku yang awam nih. Serius Mbak, sumpah aku nggak tahu. Iya. Kirain di TV kan namanya TV ya Bray ya. Kan udah 2, visual dan audio. Bener. Harusnya kan bayarnya double ya Bray. Tapi kok radio justru lebih mahal ya Bray. Kok menarik nih. Karena kalau dulu sih ada mentor dari sekolah public speaking itu bilang kalau di radio kita menjual suara, perusahaan membeli suara kita gitu. Jadi nggak terlalu rugi banyak katanya gitu dalam tanda kutip. Kalau misalnya yang audiovisual gitu kan kamu udah dijualkan sama kami audio dan visualnya, mukamu udah terpapar nyata dan lain-lain. Jelas kami inginnya timbal baliknya mungkin menarik. Lebih menarik. Iya. That's okay. Masuk akal sih. I mean, I understand their point of view, Bray. I understand their point of view. Nanti tapi kalau misalnya gue jadi penerjemah kan lu nerjemahin dokumen gue dibaca presiden, pusing gue, Bray. Iya juga. Well, it doesn't work ya. Beda juga ya, Bray. I can see where they're coming from. Yeah. Mereka and if merasa, people make mutual benefit, then I think it's fine. Works out either way. Mantap. Lo ada pertanyaan satu lagi nggak, Bray? Aku ada pertanyaan satu lagi nih, Bray. Gue malah justru pengen tanya ini, Mbak. Nah, sikat. Apa namanya? Mbak Vida kan pewara, ya kan? Gue jadi pakai mulu nih pewara. Bagus dong. Pewara, ya kan? Niaga bahasa gue pakai juga, Bray. Besok-besok. Iya. Ayo kita niaga bahasa, Bray. Ya kita kan sedang meniagakan bahasa. Oh iya benar. Ini kita sedang apa? Kering sih kalau didengerin. Iya. Gue mau pakai itu baju, ntar gue tulis niaga bahasa. Gitu. Bisa. Jual di Academy Shop. Nih, Mbak kan kegiatannya banyak, Mbak. Ya kan? Tipsnya untuk to make sure semua tugas itu dijalani dengan baik itu apa, Mbak? Itu kan among all the schedule ya kan butuh tidur juga kan, iya kan butuh tidur. Ini pertanyaan dari IG Bray. Wih, ada Bray? Ada itu yang lu sampaikan. Kita naikin Betul. Bray. Sama Bray kayak yang lu tanya barusan. Ini ada pertanyaan dari IG Mbak karena kita juga buka di IG Siniar Bahasa. Teman-teman kunjungi ya IG Siniar Bahasa. Mantap. Jadi ada pertanyaannya gini. Saya kakaknya. Ngaku-ngaku nih. Ngaku-ngaku. Mbak Firda anak sulung kok. Iya, tunggal. Ya kan, Mbak? Anak tunggal. Anak tunggal ya? Enggak, gue juga ngasal, Bray. Lu gak riset sih, Bray. Riset lah, ada tamu. Oh iya. Ini ada pertanyaan. Saya kakaknya. Ini gak tahu nih kakak yang nomor berapa ini, Mbak ya. Tapi ini kayaknya kakak beneran deh. Gimana time management adik antara jadi newscaster, news anchor, dan tidur yang berkualitas? Itu dari kakak. Kira-kira kakak yang mana tuh yang tanyanya kayak gitu tuh, Mbak Firda? Kayaknya kakak kandungku nggak pernah bakal tanya kayak gitu deh. Oh, kakak kelas, Bray. Kakak biasa. Kakak ketemu gede, Bray. Ya udah deh. Jadi dia kayak gitu, klasiknya bikin skala prioritas kayak gitu kan. Ya mulai bangun, terus habis itu biasalah ya sholat kalau misalnya lagi sholat. Terus sarapan. Ada ya nyuci baju. Jadi malu. Penyiar tuh nyuci baju ya, Bray? Gua juga, Bray. Apa-apaan habis nyuci piring gua. Tadi dipanggil, piring. Cuci atau gitu. Kirain kan udah kelasnya artis, Bray, gak cuci baju, Bray. Sama, Bray, gua juga, Bray. Manusia biasa ya. Manusia biasa ya. Merantau kok ini. Oke. Jadi ya udah bangun, sarapan, nyuci baju gitu ya. Terus ya mulai karena sekarang pekerjaannya jadi newscaster gitu ya, yang juga cari berita ya mulai browsing berita yang paling update apa gitu, dibikin skripnya, di rewrite lagi. Termasuk jadi penulisnya juga ya, Mbak ya? Iya, newscaster itu. Kalau di radio bedanya itu. Kalau di TV mungkin kita tinggal membawakan aja gitu. Sama mungkin kadang-kadang disuruh voice over juga. Tapi kalau di radio benar-benar dari yang menulis,
voice over, merekam, mengedit, ya sampai di on air nanti itu bener-bener ya. Bisa ngedit sendiri. Bisa ngedit pakai apa? Jadi tahu jadi nyontek. Namanya RCS. Tuh RCS tuh. Cari, Bray. Gue tahu, Bray, RCS, Bray. Aku malah nggak tahu, Bray. Tak gue kasih tahu, Bray. Gue googling dulu. Di radio itu sih. Di radioku itu pakainya. Ya udah sih, jadi kayak browsing dulu, and then of course get ready ya to kantor gitu. Habis itu ya udah di kantor sampai jam 6 malam. Terus karena sekarang lagi memang cuti dulu untuk yang di TV. Jadi yang di TV-nya enggak aktif gitu. Di kantor akhirnya sampai jam 6 malam. Dari jam 9-an gitu. Enggak. Dari jam 2 harusnya dari jam 12 siang, tapi masuk ke kantornya itu ya paling jam 11-an gitu, itu maksimal. Kirain dari jam 9 sampai jam 6. Mau ke Jakarta nggak kalau begitu? Kata Gonia ada lowongan gitu ya. Tapi it can happen, tapi enggak all day kayak gitu. Cuma ya udah habis itu ya pulang, makan, terus siarannya jam berapa tuh, Mbak? Lihat. Kalau siaran di radio itu untuk bulan Agustus dan September ini suaraku muncul setiap jam gitu. Suaraku muncul di setiap jam, kayak di jam 3, 4, 5, 6 sampai jam 9 malam gitu. Jadi direkam dulu. Setiap menuju ke jam itu, suaranya cuma muncul 1 menit 30 detikan lah, paling maksimal 2 menit kayak gitu. Itu newscaster. Jadi bukan announcer ya gitu. Jadi kan ada paham. Ada selingan gitu ya. Istilah-istilahnya juga gitu yang berbeda. Gitu. Kalau dulu di TV siarannya jam 5 sampai jam 6 sore. Itu 1 jam. Itu live gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya dalam 1 hari juga ada berita yang harus di live report gitu dari lapangan juga, ya bisa jadi ada perintah seperti itu untuk di live-kan di TVRI nasional gitu. Jadi ya benar-benar kayak entah di jalan, entah di depan mana kayak gitu ada kejadian luar biasa, entah gempa, banjir dan kawan-kawannya gitu deh. Sebenarnya kalau menjadi jurnalis, I cannot say bisa punya waktu tidur yang enak atau waktu kerja yang enak gitu. Karena we have to be ready like 24 hours, 24/7 mungkin kayak gitu. Karena bisa jadi tiba-tiba misalnya gempanya jam 14.05 gitu, jam 14.10 udah diminta buat yuk terbang gitu, yuk berangkat. Tiba-tiba gitu. Ngeri. Kan main. Dicoba-coba aja, bisa tidur entah waktu yang perjalanan, entah waktu makan siang gitu, mungkin di merem-meremin gitu. Tapi kalau waktunya pulang ya lebih baik bener-bener tidur gitu. Mungkin bisa begadang, tapi udah nggak pintar begadang lagi sekarang. Nggak kayak waktunya mahasiswa dulu, masih skripsian. Bray, gue ada satu nih, Bray. Siap, sedikit lagi. Aku juga tinggal 1. Wih. Boleh. Seru banget. Iya. Kalau seru bisa di Bray, undang lagi, Bray. Iya dong. Seru kita bahas, Bray. Kita bahas niaga bahasa langsung dah. Yoi. Siap. Silakan, Bray. Mbak Firda Mbak Firda tahu nggak rencana ke depannya bulan bahasa yang Mbak Firda tahu nih? Mungkin ada acara di bulan bahasa yang akan muncul yang bisa di-share di sini gitu. Yang mungkin yang mendengarkan 17.000 orang itu langsung bisa langsung berpartisipasi gitu, ya kan? 17.000. Jujur sih kalau untuk tahun ini masih belum dapat info tentang bulan bahasa, karena yang tahun lalu aja sempat kita harus membatalkan gara-gara pandemi gitu. Ya. Yang tahun ini juga pemilihan duta bahasa diundur gitu juga karena PPKM yang terus diperpanjang gitu. Biasanya nyari taunya di mana, Mbak? Tapi Mbak, kalau mau tahu kapan ada acara, biasanya diumuminnya di mana? Boleh di Instagram atau ya pokoknya media sosialnya Balai Bahasa Jawa Timur kalau untuk yang di Jatim. Kalau yang untuk nasional? yang misalnya acara nasional itu bisa di Instagramnya @badan-bahasa Kemdikbud. If I'm not mistaken. Gitu. Mbak, boleh satu lagi. Tungguin, Mbak. Gue satu lagi nih, Mbak. Ikat. Acaranya bulan bahasa itu apa aja, Mbak? Yang pernah terjadi gitu, yang pernah terlaksana. Isinya apa aja? Agendanya apa aja? Biasanya ada kayak lomba bercerita untuk penutur asing gitu, lomba bercerita dalam bahasa Indonesia untuk penutur asing.
terus ada kayak biasanya penghargaan untuk sekolah-sekolah yang sudah memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan ininya, dalam bahasa publiknya gitu loh, di tempat publik kayak gitu. Terus ada juga kayak ya mungkin lomba-lomba semisal yang lomba baca berita, lomba pidato berbahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Itu sih yang biasanya sering diadakan gitu ya, kalau untuk bulan bahasa. Soalnya saya dengar ada perusahaan di Sidoarjo namanya Main Kata, itu dia mau mengalokasikan CSR, Mbak. 1-2 M lah. Itu masuk itu. Amin. Amin, boleh. Amin. Kan di Sidoarjo ya kan deket banget sama Balai Bahasa Jatim. Boleh orang di depan rumah katanya tuh, depan rumah katanya Mas Dewa. Lu suka ngerecokin cash flow gua, Bray. Aduh. Oke, aku ada satu pertanyaan terakhir nih, Mbak. Dari yang aku baca, Bray, kasih konon aja kali ya. Konon, ketika orang itu belajar satu bahasa lain begitu, Bray, itu dia sedikit banyak juga menyerap identitas atau budaya bahasa tersebut ke dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi cara dia memandang kehidupan itu agak berbeda, Bray. Jadi orang yang mendalami bahasa Inggris itu, Bray, itu pola pikirnya tentu berbeda dengan orang yang tidak mempelajari atau tidak mendalami bahasa Inggris, Bray. Nah, di sini kan Mbak Firda mungkin ya dibanding dengan sejawatnya itu mendalami bahasa Indonesia lebih gitu kan dari level yang orang-orang lain. Kalau orang lain mungkin sekadar mengetahui yang baik dan benar, tapi Mbak Firda kan pasti selama menjadi duta ini hidupnya terus berkecimpung dengan mendalami bahasa Indonesia sendiri. Nah, ketika sudah semakin mendalami bahasa Indonesia, ada nggak Mbak yang merasa ternyata pola pikir saya sekarang berubah begitu, cara saya memandang dunia ini berubah? Bener-bener, that makes sense. Iya sih, sempat seperti itu, apalagi ketika sekarang kayaknya kreativitasnya anak-anak muda itu semakin menjadi-jadi gitu. Tapi untuk yang khusus bahasa ini, kemarin-kemarin atau ya akhir-akhir inilah banyak kayak istilah yang tiba-tiba itu muncul yang jadi itu mungkin jadi bahasa gaul. Membentuk suatu bahasa gaul yang jadinya tuh kayak bahasanya jadi lebih engage banyak orang aja gitu untuk untuk dipahami dan lain-lain. Misalnya kayak sedih jadi mengsedih. Apalagi iya. Ada tahu tuh. Gitu, Bray. Apa Bray yang lu tahu, Bray? Apa-apaan ini? Kayak gitu. Bener. Ya somehow sebagai duta bahasa dan juga sebagai yang kayak ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Walaupun emang ada bahasa gaul, tapi kenapa kok jadi ada yang aneh begini? Kalau saya sih nyebutnya aneh gitu. Ya? Sempet kayak bahasa Indonesia gua rusak kayak gitu. Iya. Sempet berpikiran seperti itu ya pola pikirnya. Tapi ya mungkin di sisi lain dia berusaha untuk memahami, mungkin ini kreativitasnya anak-anak yang lagi PPKM, mungkin dia nggak kemana-mana gitu, tiba-tiba ada bahasa baru muncul dan asik juga nih buat dipakai. Ya udah monggo, asal tahu tempat aja kan, nggak mungkin juga kita mau pakai bahasa itu di tempat yang formal dan lain-lain. Kayak gitu aja. Aku itu mengalami jadi gini, Bray. Kalau lu udah nggak mengikuti yang seperti itu, Bray, atau ini kan kasusnya Mbak Firda kan karena memang beliau boleh dibilang pemerhati bahasa lah ya. Kalau kita mungkin bisa jadi kalau lu udah nggak paham, Bray, lu udah tua, Bray. Itu dia, Bray. Iya, Bray. Betul itu yang terbaru tuh ini, Bray. Lu tahu nggak, Bray? Kena mental. Kena mental. Kena mental apa? Jujur belum dengar. Berarti lu tua, Bray. Tua dong. Saya juga tua dong, Pak Dewa. Lo nggak tahu kena mental. Kena mental apa, Bray? Aku tuh tahu. Kena mental. Iya, kena mental. Kena mental tahu. Mbak Firda muda, Bray. Lu tua, Bray. Googling dulu bentar. Kena mental apaan, woy? Jangan kena mentalnya. Kena mentalnya gitu maksudnya.
pokoknya stres gitu. Apa sih? Iya. Oh. Intinya stres gitu, Bray. Wah, jadi stres nih orang gitu. Oh, kena itu kan bahasa-bahasa yang baru seperti itu mungkin ya. Breakdown. Oh, ya, yang kayak gitu, Bray. Mental breakdown terus diplesetin jadi mental breakdance. Ya. Mental gitu. breakdown. Itu aku baru dengar, Bray. Oke. Pas jadi bikin mental breakdown jadi breakdance akhirnya kena mental kayak gitu. Ya udah deh. Boleh. Menarik akhirnya sih. Gitu sih. Malah kadang-kadang ini juga sih kadang-kadang mungkin untuk yang pola pikir yang tadi sempat nyambung kalau di TV ngomongnya kalau di TV harus ngomong pakai bahasa Indonesia misalnya kayak COVID-19 gitu ya. Kalau ngomong COVID-19 malah dimarahin. Tapi kalau di radio justru sebaliknya. Mending COVID-19 gitu yang lebih ya tergantung pasarnya juga sebenarnya tergantung segmentasi radionya. Tapi memang akhirnya jadi kayak lebih luwes aja bahasa yang dipakai kayak gitu. Jadi mungkin pola pikirnya sempat karena jadi duta bahasa dan juga udah bekerja di bidang-bidang yang ini tadi ya mempengaruhi sebenarnya gitu. Perubahan pola pikirku. Menarik sekali, Bray. Tamu kita kali ini luar biasa di luar. Terima kasih banyak Mbak Firda. Terima kasih banyak Mbak Firda. Tuh teman-teman. Terima kasih banyak juga Pak Dewa, Pak Sony. Senang sekali ya bisa ngobrol sama Mbak Firda. Nah, itulah teman-teman episode kali ini bersama Mbak Firda Brillianti. Luar biasa sekali. Semoga isinya bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk lebih mencintai lagi bahasa apapun itu, bahasa Indonesia terutama ya kan. Dengan apalagi ada slogan tuh Bray, kalau orang duta bahasa pasti tahu Bray. Gimana tuh, Mbak? Trigatra bangun bahasa. Trigatra bangun bahasa. Trigatra bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu penutup kita. Terima kasih Mbak Firda. Terima kasih Mbak Firda. Yuk, saya Dewa. Saya Sony. Jumpa lagi di episode berikutnya di Siniar Bahasa.